Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agustina Dwi Maharani dengan NIM 210910637. Saya dari kelas A Informatika angkatan 2021. Di sini saya ingin menjelaskan hasil codingan dari kuis 2 matematika numerik. Kita langsung aja ke soal yang pertama, yaitu selesaikan penyelesaian persamaan linear di bawah ini. Persamaan pertama yaitu 3x tambah 5y sama dengan 44. Lalu persamaan kedua yaitu 5x tambah 2y sama dengan 29. Menggunakan 3 cara, yaitu metode substitusi, metode eliminasi, dan aturan Cramer. Kita mulai dari metode substitusi. Yang pertama, import NumPy as NP, lalu print program metode substitusi. Print ini digunakan untuk menampilkan judulnya, yaitu program metode substitusi. Lalu komen, ini soalnya yang tadi yang saya bacakan, 3x tambah 5y sama dengan 44, lalu 5x tambah 2y sama dengan 29, lalu line ke-8 yaitu A sama dengan np.array, dalam kurung siku, 3,5. Jadi 3x ini kita tulis 3, 5y kita tulis 5, lalu 5x kita tulis 5, 2y kita tulis 2. Lalu yang B ini untuk yang hasilnya, yaitu np.array, dalam kurung siku, tadi kan 44 sama 29. Lalu variabel x ini digunakan untuk menghitung hasilnya, yaitu x sama dengan np.log.solve, dalam kurung A, B. Lalu print x. Kita coba untuk running. Maka akan keluar hasilnya yaitu dalam kurung siku 3,7. Jadi hasil untuk x-nya itu 3, hasil untuk y-nya itu 7. Lanjut ke metode eliminasi. Jadi, yang pertama, sama seperti tadi, import NumPy as NP, lalu print program metode eliminasi, ini untuk menampilkan judulnya. Lalu, kita buat variabel A, itu digunakan untuk menginput nilai X untuk persamaan pertama. Lalu, kita bikin variabel B untuk menginput nilai variabel Y untuk persamaan pertama. Lalu, C juga untuk menginput nilai Z untuk persamaan pertama. Lalu, print di sini digunakan untuk ngasih jarak. Lalu, kita buat juga variabel P untuk nilai X persamaan kedua, Q untuk nilai Y untuk persamaan kedua, dan R untuk nilai Z persamaan kedua. Lalu, kita print lagi, print dalam kurung ini buat ngasih jarak. Lalu A sama dengan np.array, dalam kurung siku A, B, baru di baris baru P, Q. Ini untuk nampilin apa ya? Ini nampilin yang kayak tadi. Baru B ini untuk nampilin hasilnya, yaitu B sama dengan np.array, dalam kurung siku C, baris baru R. Lalu kita buat variabel Z untuk np.log.solve, dalam kurung A, B, baru print spasi ini untuk ngasih jarak, print hasilnya untuk mengeluarkan output hasilnya nanti. Kita menggunakan print nilai X, Z, dalam kurung siku 0,0, baru untuk Y-nya kita buat Z dalam kurung 1,0. Lalu hasil underscore A sama dengan C per A dikurang B per A. Kita coba untuk running. Masukkan nilai X untuk persamaan pertama tadi, soalnya X-nya itu 3, Y-nya itu 5, lalu hasilnya itu 44. Untuk persamaan kedua, X-nya itu 5, Y-nya itu 2, hasilnya 29. Nih, maka akan muncul hasilnya sama dengan nilai X-nya itu 3 dan nilai Y-nya itu 7. Sama kayak tadi, jawabannya kayak metode substitusi. Lanjut ke aturan Cramer. Sama kayak tadi, import NumPy as NP, lalu variabel A sama dengan np.array, dalam kurung siku, soal yang tadi 3x kita tulis 3, 5y kita tulis 5, baris baru untuk persamaan linear kedua yaitu 5x kita tulis 5, 2y kita tulis 2. Lalu B ini untuk hasilnya itu B sama dengan np.array, dalam kurung siku 44, baris baru 29. Lalu det underscore A sama dengan np.log.det, dalam kurung A. N sama dengan len A, X-nya sama dengan np.zeros, dalam kurung n, 1. Baru for i in range 0,n, maka for j in range 0,n, baru baris baru A, dalam kurung siku j, i sama dengan B, dalam kurung j, dalam kurung siku j, dalam kurung siku 0. Lalu print untuk menampilkan matriks A, kita pakai format dalam kurung i tambah 1. Lalu kita print A-nya untuk det underscore AI sama dengan np.log.det A, X dalam kurung i, X dalam kurung siku i, dalam kurung siku 0 sama dengan det underscore AI per det underscore A. A sama dengan np.array, dalam kurung siku 3,5, lalu baris baru 5,2. Print, jadi solusi dari sistem persamaan adalah kita print X-nya untuk menampilkan hasilnya. Kita coba untuk running. Nih, maka akan keluar hasil X-nya yaitu 3 dan Y-nya adalah 7. Lanjut ke soal nomor 2, yaitu interpolasi kuadratik. Soal nomor 2 yaitu menggunakan rumus interpolasi kuadratik, cari nilai Y untuk titik X sama dengan 3,2 yang berada di antara titik 1, 1,50, 2, 2,1, dan 5, 4,2, lalu gambarkan grafiknya. Jadi yang pertama kita import NumPy as NP, lalu kita import matplotlib.pplot
as PLT. Ini tuh digunakan untuk bikin grafiknya. Lalu kita print interpolasi kuadratik untuk judulnya. Lalu X, variabel X ini digunakan untuk titik X. Yang pertama kan tadi titik X-nya 1, lalu titik X kedua itu 2, titik X ketiga itu 5. Untuk Y-nya, titik Y pertama itu 1,50, titik Y kedua itu 2,1, dan titik Y ketiga itu 4,2. Lalu X-nya tadi kan 3,2, jadi variabel X new, X underscore new, sama dengan 3,2. Lalu untuk cari jawabannya, kita pakai variabel Y underscore new, sama dengan NP titik inter P dalam kurung X underscore new, X, Y. Lalu kita untuk menampilkan jawabannya, kita pakai print dalam kurung Y underscore new. Baru baris ke-15, yaitu PLT titik plot dalam kurung X, Y, petik 0. Baru line ke-16, kita PLT dot show. Coba untuk running. Kita run dulu. Nih. Maka akan keluar jawaban 2,94. Berapa ini nolnya? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 2,94. Lalu grafiknya, nih, ini dia hasil grafiknya. Lanjut ke soal nomor 3, yaitu Gauss-Jordan. Soalnya, selesaikan SPL berikut ini menggunakan metode Gauss-Jordan. Persamaan pertama itu 6W plus 12X kurang 3Y plus 6Z sama dengan minus 21. Lalu persamaan kedua itu 12W tambah 6X tambah 9Y kurang 3Z sama dengan 51. Untuk baris ketiga yaitu 18W dikurang 9X ditambah 12Y ditambah 12Z sama dengan 57. Dan baris keempat minus 6W ditambah 3X dikurang 6Y dikurang 3Z sama dengan minus 27. Gitu. Nih. Yang pertama, import nanti as NP, lalu ini komen, yaitu instalasi matrik argumen. A sama dengan np.array, kita masukkan tadi soal yang sudah saya bacakan. Lalu n sama dengan len A, len variabel A. Baru kita buat def, yaitu print matrix dalam kurung A, N. Kita buat pakai for I in range 0, N, for J in range 0, N. Kita print A dalam kurung siku 1, A dalam kurung siku I, baru dalam kurung siku J, matrix A, N. Lalu ini metode eliminasi Gauss, proses triangularasi. Pokoknya proses yang itu. Kita pakai for K in range 0, N kurang 1, for I in range K plus 1, N, baru variabel M untuk A dalam kurung siku I dalam kurung siku K per A dalam kurung siku K dalam kurung siku K. Lalu for J in range 0, N plus 1, A dalam kurung siku I dalam kurung siku J sama dengan A dalam kurung siku I dalam kurung siku J dikurang M dikali A dalam kurung siku K dalam kurung siku J. Oke, lalu ini proses untuk substitusi mundur. X sama dengan np dot X sama dengan np titik zeros n, 1, X dalam kurung n kurang 1 dalam kurung siku 0 sama dengan A dalam kurung siku n kurang 1 dalam kurung siku n per A dalam kurung siku n kurang 1 dalam kurung siku n kurang 1. For J in range n kurang 2, minus 1, minus 1. S sama dengan 0. Lalu kita buat for I in range J plus 1, N. S, variabel S sama dengan S plus A dalam kurung siku J dalam kurung siku I dikali X dalam siku I dalam siku baru baris 13 X dalam kurung siku J dalam kurung siku 0 sama dengan dalam kurung A dalam kurung siku J dalam kurung siku N kurang S dibagi A dalam kurung siku J dalam kurung siku J. Lalu kita print X-nya. Lalu for I in range 0, N kita print. Kita coba untuk running. Setelah kita running, maka kita akan mendapatkan hasil segini. Jadi nilai X pertamanya itu 2,16203704, nilai X keduanya itu minus 1,97685185, X tiganya itu 3,0277777778, lalu X keempatnya itu minus 3,222222222. Lanjut ke soal nomor 4. Yaitu suatu fungsi fx sama dengan x kuadrat dikurang 2x dikurang 2 dengan batas bawah x0-nya itu 2 dan batas atas x1-nya itu 3. Tentukan nilai akar x dengan menggunakan A. metode biseksi, B. metode regulatosi. Nih, kita mulai dari metode biseksi. Pertama, import mat, lalu import nanti as np. Kita print judulnya yaitu program metode biseksi. Kita print lagi cara biseksi. Kita buat def fx return x kuadrat 2 kurang 2x kali 2. Lalu kita buat def fungsi bisection dalam kurung x0, x1 sama error E. Step pertama, conditional sama dengan true,
maka print iterasi ke, ini buat kayak judulnya di atas, kayak bukan judul, kolom yang pertama itu apa ya, ya pokoknya kolom yang di atas itu kan, kayak iterasi ke x1 baru x0 x2 fx1 fx0 fx2 lalu fx2 dikali fx0. Well, condition x2 sama dengan dalam kurung x0 ditambah x1 dibagi 2, maka print itu untuk menampilkan hasilnya nanti. If fx0 dikali fx2 if fx0 dikali fx2 kurang dari 0, maka x1 sama dengan x2. Kalau misalnya else, x0 sama dengan x2. Lanjut ke line 28, yaitu step sama dengan step plus 1. Condition sama dengan absolute dalam kurung fx2 lebih besar daripada e, maka print record root is jawabannya. Variabel x0 ini digunakan untuk menginput x0, lalu x1 digunakan untuk menginput x1, variabel e digunakan untuk error. fx0 dikali fx1 lebih besar daripada 0, maka kita print x1 dan x0 tidak kurang akarnya. Kita print lagi, coba lagi dengan angka beda. Kalau misalnya else, maka bisection dalam kurung x0, x1, error, e. Kita coba untuk running. Kita run. Biseksi. Soalnya berapa ya? x0-nya tadi 2, x1-nya itu 3. Errornya kita pakai 0,00001. Nih, ketemu, maka hasilnya itu diiterasi ke 17 dengan fx-nya itu 2, dengan x-nya itu 2,73204803. Lanjut ke metode regularisasi. Sama kayak tadi, import nanti as np, lalu kita print judulnya, program metode regularisasi, print cara regularisasi, kita buat def juga, def fx-nya itu return x pangkat 2 dikurang 2x dikurang 2. Kita buat juga def false position dalam kurung x0, x1, error, e, step sama dengan 1, kita print regularisasi. Jika condition sama dengan true, while condition x2 sama dengan x0 dikurang dalam kurung x1 dikurang x0 dikali fx0 dikali fx0 dibagi dalam kurung fx1 dikurang fx0, maka kita print iteration x2 dan fx2-nya. If fx0 dikali fx2 kurang dari 0, maka x1 sama dengan x2. Kalau misalnya else, maka x0 sama dengan x2. Lalu lanjut, yaitu step sama dengan step plus 1, condition sama dengan absolute fx2 lebih besar daripada e, maka kita print record root is, tampilan jawabannya. Variabel x0 ini digunakan untuk menginput nilai x0, lalu variabel x1 ini digunakan untuk menginput nilai x1, dan e untuk input nilai error. x0 sama dengan float x0, x1 sama dengan float x1, e sama dengan float e. Lalu if fx0 dikali fx1 lebih besar daripada 0, maka akan menampilkan x1 dan x0 tidak kurang akarnya. Lalu kita print lagi, coba lagi dengan angka beda. Kalau misalnya else, kita print false position x0, x1, error. Kita coba untuk run. x0-nya tadi 2, x1-nya itu 3, errornya itu 0,0001. Akan berhenti di iterasi kelima dengan x-nya itu 2,73204904. Sekian hasil codingan dari kuis 2 matematika numerik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.